Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas L5 Manajemen akan mempresentasikan jurnal kelompok yang telah kami buat, yang berjudul Strategi Bergaining Penjualan Secara Langsung di Pasar Minggu dalam Menghadapi Pasar Modern. Kelompok kami terdiri dari Anwar Maulana, Ayu Oktaviani, Jennifer Agustina, Neng Santi Anggrayani, Neng Santi, Ririn Rustini, Serlia Ramadhani, dan Triadi Herlambang. Berikut presentasi dari kelompok kami. Abstrak ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara bargaining penjualan dan pembeli yang terjadi di pasar Minggu Cimahi, serta untuk mengetahui strategi cara penetapan keputusan dengan pembeli. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu dengan cara kualitatif, dan sumber dari data penelitian ini keseluruhan antara interaksi dengan penjualnya dengan menanyakan strategi yang digunakan oleh penjual kepada pembeli. Teknik yang digunakan dalam mengambil datanya yaitu dengan cara 1. Mengidentifikasi data, 2. Mengklasifikasikan data, 3. Menganalisis data, menyimpulkan data. Hasil analisis data dan hasil dari penelitian ini mengetahui tentang strategi negosiasi antar penjual dengan pembeli. Latar belakang dan rumusan masalah dari jurnal yang telah kami buat yang berjudul Strategi Bergaining Penjualan Secara Langsung di Pasar Minggu di Era Persaingan Pasar Modern. Negosiasi atau bargaining atau tawar-menawar adalah proses yang sering kita lakukan sehari-hari di kehidupan kita tanpa kita sadari yang meningkatkan skill komunikasi itu sendiri. Salah satu proses tawar-menawar atau negosiasi sering dilakukan di pasar untuk mencapai kepuasan antara pembeli maupun penjual itu sendiri. Proses tawar-menawar di pasar tradisional sudah menjadi hal yang sering kita lakukan atau orang lain lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam praktek tawar-menawar dan jual-beli, pasar merupakan tempat yang sangat strategis dan tentunya mengacu pada pasar tradisional. Proses penjualan yang sedang berlangsung pasti akan datang ke panggung tawar-menawar. Tentu saja ada fitur unik tertentu pada tahap ini. Komunikasi verbal dan non-verbal terjadi dalam setiap proses. Apa yang terjadi adalah kondisi negosiasi sepihak yang hanya oleh pembeli tanpa mengharuskan penjual memberikan pendapatnya untuk efek pada kesepakatan harga sepihak yang memaksa penjual untuk setuju nego harga sesuai keinginan pembeli. Interaksi terjadi di pasar menggunakan berbagai bahasa yang unik. Bahasa di pasar seringkali disingkat, baik bagi pembeli maupun penjual. Dengan isyarat saja kadang sudah mengerti apa yang diinginkan atau apa yang dimaksud. Keragaman pembeli dan penjual di pasar tradisional itu dilatar belakangi atas pendidikan, usia, suku, maupun cara kehidupannya sehari-hari. Bahasa yang digunakan di pasar tradisional biasanya bahasa lokal, karena sebagian besar penjual berasal dari daerah dekat pasar itu sendiri, namun tidak jarang pembeli menggunakan bahasa Indonesia saat memulai interaksinya. Keberagaman bahasa membutuhkan kerjasama agar interaksi dapat berjalan dengan baik. Selain pengguna bahasa yang khas, pasar tradisional yang ramai juga perlu kerjasama yang baik saat berkomunikasi. Atas latar belakang di atas, kita sebagai pembeli maupun penjual harus memiliki skill komunikasi yang mumpuni untuk mendapatkan atau menjual barang yang kita inginkan. Oleh karena itu, muncul beberapa rumusan masalah yang ingin kami ketahui jawabannya. 1. Seperti apa proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual? 2. Apa strategi penjual untuk membuat keputusan negosiasi dengan pembeli? Ketiga, seberapa baik komunikasi antara pembeli dan penjual? Bargaining power atau daya tawar adalah ukuran kemampuan satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Ini adalah poin penting dalam negosiasi karena pihak dengan daya tawar yang lebih tinggi dapat menggunakan situasi mereka untuk mencapai kesepakatan yang lebih diinginkan oleh pihak lain. Di sini ada urutan-urutan. Yang pertama, tekanan harga, masalah pasokan kuantitas. Di sini ada poinnya, yaitu terjadi karena kurangnya pemasok. Biasanya terjadi ketika musim liburan, hari besar. Yang ketiga, kuantitas. Yang keempat, oligarki. Yang kelima, alternatif.
Strategi. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya seseorang dan atau organisasi mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, strategi ialah seni individu dalam menggunakan kemampuan dengan cara yang efektif. Strategi dapat pula diartikan sebagai tindakan untuk beradaptasi dengan respon yang terjadi atau situasi lingkungan. Tujuan strategi. Strategi memiliki beberapa tujuan, diantaranya menjaga kepentingan, sebagai sarana evaluasi, memberikan gambaran tujuan, memperbarui strategi yang lalu, lebih efisien dan efektif, mengembangkan kreativitas dan inovasi, dan mempersiapkan perkembangan. Jenis dan macam strategi. Strategi integrasi. Strategi ini umum digunakan oleh bisnis untuk mengendalikan masalah dengan distributor, pemasok, dan pesaing. Strategi intensif. Strategi ini untuk penetrasi pasar dan pengembangan produk. Dalam bisnis, strategi ini berusaha mencari lokasi dan bisnis yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan produksi. Strategi diversitas. Strategi ini lebih sering digunakan untuk upaya menambah produk baru atau jasa baru tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang ada. Keempat, ada strategi defensif. Strategi ini adalah strategi menjalankan usaha dengan rasionalitas. Rasionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan tanpa merusak skema dan alur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar. Yang menurut Idris 2021, pasar yaitu tempat di mana pihak-pihak berkumpul untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak terlibat biasanya seperti pembeli dan penjual. Nah, saat ini market itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berbentuk seperti virtual market. Nah, seperti pasar online yang dimana tidak hanya ada kontrak fisik secara langsung antara pembeli dan penjual. Di sini juga ada beberapa fungsi pasar. Yang pertama, jelas ada pasar, yaitu tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas yang memenuhi permintaan dan penawaran. Pasar juga berfungsi sebagai tempat penyuluhan barang dari produsen ke konsumen. Lalu yang kedua, ada fungsi pembentukan harga pasar, yaitu untuk menentukan harga barang atau jasa. Nah, ini sebabnya mengapa kita harus tahu tentang mekanisme pasar. Harga ini juga dapat naik turun sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar. Lalu yang ketiga, ada fungsi promosi. Ini juga memang dibutuhkan ya, yaitu fungsi promosi salah satu fungsi pasar atau sarana untuk menghilangkan atau menyajikan produk atau pelayanan kepada pembeli potensial dengan memperhatikan manfaatnya seperti kualitas, keunggulan, harga, dan fitur lainnya. Lalu yang terakhir ada juga fungsi sosial budaya. Nah, pasar yaitu kontrak sosial secara tidak langsung menjadi tradisi suatu masyarakat untuk merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Lalu juga ada ciri-ciri pasar seperti terdapat calon pembeli dan penjual. Saya akan menjelaskan tentang metode. Metode ini merupakan metode dengan penelitian kualitatif yang menyajikan hasil penelitian deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan, mengumpulkan data, mengategorikan data, analisis data, dan menyajikan berdasarkan temuan yang sebenarnya. Sumber data berasal dari wawancara hal dialog antara penjual dan pembeli dalam proses negosiasi di Pasar Minggu Brigif di Kota Cimahi. Hasil dan pembahasan dari materi ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu seperti apa proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual di Pasar Minggu di Cimahi. Yang kedua, strategi yang digunakan penjual untuk membuat keputusan negosiasi. Dan yang ketiga adalah seberapa baik komunikasi antara pembeli dan penjual. Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah kami lakukan di Pasar Minggu Cimahi, diperoleh beberapa hasil jawaban dari penjual ketika bernegosiasi dengan para pembelinya.
yaitu pembahasannya yang pertama adalah proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pada analisis ini, di tahap ini tentunya penjual di Cimahi lebih aktif dalam menawarkan produknya dan juga lebih sering menawarkan kepada orang-orang yang lewat di depan dagangannya. Ini ada percakapannya yang telah kami tanyakan bagaimana cara awal mula menawarkan produk kepada pembeli. Yang pertama ada percakapan ya, bagaimana cara awal mula yang menawarkan produk kepada pembeli. Lalu pedagangnya bilang cara menjelaskan kembali caranya adalah dengan menjelaskan kembali produk. Pertanyaan yang telah kami tanyakan merupakan tahap awal dalam proses terjadinya negosiasi supaya pembeli langsung tergiur dengan dagangan yang dijualnya. Yang kedua adalah strategi dalam penetapan keputusan negosiasi. Di sini juga kami telah menanyakan kepada penjual. Kami menanyakan tentang bagaimana penjual menyikapi pembeli yang tidak berani membeli harganya. Lalu penjualnya menjawab bahwa menjelaskan kembali produk dagangannya dan menekankan kembali kepada kualitas, ada harga. Peran harga itu sangat penting, terutama untuk menekan persaingan. Komunikasi antara penjual dan pembeli. Komunikasi yang terlihat merupakan model strategi dalam pembeli dalam tahap negosiasi. Percakapan yang saya lakukan terhadap penjual ialah saat saya menawar lebih, strategi Bapak lakukan agar tetap untung, yaitu penjual dengan menaikkan harga terlebih dahulu supaya sewaktu-waktu ditawar oleh pembeli kembali dengan harga yang normal. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulan berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan strategi bargaining antara penjual dan pembeli memiliki beberapa strategi dalam menetapkan harganya, seperti strategi dalam proses membeli, mendapatkan pelanggan, pengaturan harga, mempromosikan barang, dan strategi komunikasi dengan baik, menyesuaikan sikap dan pola komunikasi agar para pelanggan tergiur. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.